Halo semua, kembali lagi di review gawai. Kemarin kita udah review TWS Hornet 1 dari Armageddon. Mungkin beberapa dari kalian kurang suka dengan modelnya karena masih half ear. Jadi kurang nyaman kalau dipakai buat ngegame. Nah, kali ini kita akan review adiknya nih, yaitu Hornet 3. Spesifikasinya sih kurang lebih sama ya. Cuma Hornet 3 ini udah pakai dual driver. Penasaran? Oke, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe dulu, biar terus dukung kita buat video-video lainnya. Jangan lupa juga buat aktifin notifikasinya. Biasain nonton sampai habis, biar infonya nggak setengah-setengah. Jangan lupa juga buat cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Siapa tahu informasi yang kalian butuhkan ada di sana. Mari kita mulai reviewnya. Ya, ini adalah Armageddon Hornet 3, sang penerus dari kakaknya Hornet 1. Kalau belum nonton review Hornet 1-nya, bisa kalian tonton di sini ya. Untuk harga dan link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, untuk packagingnya kurang lebih sama dengan Hornet 1. Di dalam boxnya terdapat buds dan charging case-nya, 2 pasang eartip cadangan, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Begitu buka boxnya, saya langsung terfokus ke charging case-nya, karena punya ukuran yang cukup besar. Sekilas kalau diperhatikan sih, charging case-nya ini finishingnya seperti ada bahan karetnya. Tapi nyatanya tidak. Ini bahannya full plastik. Sedikit menipu mata ya, kayak interior mobil LCGC zaman sekarang. Build quality-nya sih sebenarnya solid, cuma sih kalau digoyang gini nih, buds di dalamnya ini ngikut goyang. Berasa apa sih namanya? Koplak ya? Koplak namanya. Ya gitulah pokoknya. Kemudian di bagian penutup atas terdapat logo Armageddon. Di bagian depan terdapat tulisan Hornet 3 yang ditemani dengan 4 LED indikator baterai. Di bagian belakang terdapat port charging USB Type-C. Dan di bagian bawah terdapat beberapa tulisan spesifikasi. Untuk budsnya ini tipenya in-ear dengan ukuran yang agak bulky housingnya. Terdapat logo elang dan LED indikator di bagian housing di tiap-tiap budsnya. Kalau udah mulai lowbat, LED-nya ini akan berubah warna menjadi merah. Lalu di bagian dalamnya ini sengaja ya, bagian drivernya dibuat transparan seperti ini. Biar bisa pamer kalau TWS ini pakai dual driver. Ria sekali Anda. Untuk fittingnya di telinga saya sih pas ya. Isolasi suaranya juga udah cukup bagus. Cuma karena housingnya yang agak bulky ini jadi susah kalau misalnya kalian pakai TWS-nya sambil tiduran atau dipakai beraktivitas. Memang sejatinya sih TWS ini diperuntukkan buat gaming dan dengerin musik aja, bukan untuk aktivitas berat. Overall untuk desain dan fittingnya udah oke, nggak ada masalah. Kembali ke selera masing-masing aja. Untuk spek singkatnya sih nggak jauh beda ya dari kakaknya si Hornet 1. Hornet 3 ini masih menggunakan Bluetooth versi 5.0, kodek SBC, dual driver berukuran 6 mm, jadi total ada 4 driver di TWS ini. Punya dual mode juga, yaitu gaming mode dan music mode. Gaming modenya bisa ngasih low latency hingga 50 millisecond. Ada fitur clear voice delivery-nya juga, jadi buat suara kalian lebih jelas saat bermain game. Kemudian untuk buds-nya ini punya baterai sebesar 50 mAh yang diklaim bisa bertahan 8 jam pemakaian di volume 50%. Lalu untuk charging case-nya punya baterai sebesar 500 mAh. Untuk lama pengecasan buds-nya ini memakan waktu 1 jam. Untuk charging case-nya sekitar 2 jam. Lalu untuk ratingnya di websitenya sih tertulis tahan keringat. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Kemudian untuk touch controlnya kurang lebih sama dengan Hornet 1 ya. Tap 1 kali untuk play atau pause. Tap 2 kali di buds kanan untuk volume up. Tap 2 kali di buds kiri untuk volume down. Lalu untuk next song, tap 3 kali di buds kanan.
Untuk previous, tap 3 kali di buds kiri. Untuk berpindah dari gaming mode atau musik mode, kalian tinggal tap 4 kali aja di buds kanan atau kiri. Untuk angkat dan tutup telepon, tap 1 kali di buds kanan atau kiri. Untuk reject, tahan 2 detik di buds kanan atau kiri. Lalu untuk mengaktifkan voice assistant, tinggal tahan selama 2 detik aja di buds kanan atau kiri. Oke, untuk kualitas suaranya, Armageddon Hornet 3 ini punya karakter suara yang balance. Buat para pecinta bass, TWS ini juga cocok untuk kalian. Untuk frekuensi low-nya cukup bagus, detailnya cukup oke, dan bassnya ini lumayan punchy juga. Untuk frekuensi mid-nya ini juga cukup bagus, vokal dan clarity-nya jelas, dan separasi antar instrumennya juga terdengar jelas. Kemudian untuk frekuensi high juga cukup oke lah. Treble-nya aman dan nggak nusuk. Tetapi, ketika saya gunakan dengan volume di atas 70%, treble-nya ini mulai sedikit mengganggu nih. Mengganggu sampai ke frekuensi mid-nya. Ada distorsi antara vokal dan treble-nya. Sebenarnya masih kategori aman sih, karena nggak bikin nusuk di telinga. Saran saya sih batasin penggunaan sampai volume 70% aja ya. Karena dalam volume 70% suara yang dihasilkan udah kuat kok. Ketika di dalam gaming mode juga nggak ada perbedaan suara dengan musik modenya ya. Cuma beda latensinya aja. Latensinya juga sama dengan Hornet 1 kemarin, tipis banget. Untuk tes suara, mikrofon, dan latensinya bisa kalian lihat berikut ini. Cek. Oke, yang kalian dengar saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS ini. Untuk suaranya terdengar jelas ya, sama seperti Hornet 1 kemarin. Suara robotnya juga masih ada, tapi masih terbilang minim lah. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review TWS Armageddon Hornet 3 ini. Overall, untuk kualitas suara, Hornet 3 ini jauh lebih baik daripada Hornet 1 kemarin. Tinggal sesuaikan selera kalian aja sih sebenarnya. Terima kasih buat Armageddon Indonesia yang udah kirimin produknya buat di review.
Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.